Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini hari Selasa. Dan sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari, kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu nyanyikan sebuah pujian untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Biar hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan buat setiap kita. Mari kita bersuka cita, memuji, menyembah, mengagungkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Bersama-sama aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, sepanjang hari, sepanjang malam Tuhan sudah memberkati kami sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan waktu yang terindah saat ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, kami akan diberkati dengan kebenaran firman. Urapan dari Allah boleh turun atas kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara mengenai kuasa di dalam doa. Saudara, begitu banyak orang bisa tahu doa, tapi doa bukan hanya sebuah rutinitas biasa. Pada waktu kita berdoa, itu ada hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Jadi doa merupakan sebuah napas bagi kehidupan orang yang percaya. Kalau napas pasti kita butuh. Sudah kalau kita tidak ada napas, kita pasti mati. Demikian juga doa. Ketika kita berdoa, kita membuka hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan,
Kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang pertama, ayat 35, firman Tuhan berkata demikian, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi-pagi gelap, masih gelap, saudara. Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa berdoa. Saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen mengerti doa dengan pemahaman yang kosong. Saudara. Sebab doa merupakan salah satu bentuk sarana untuk kita membuka hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Begitu juga Yesus dengan Bapa di surga. Dan ternyata saudara, di dalam doa ada kuasa yang luar biasa. Makanya doa bagi orang percaya dikatakan sebuah napas. Kalau napas itu sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, demikian kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, napas rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam ayat ini Bapak Ibu kita bisa melihat ada kuasa di dalam doa. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 5 hal yang bisa kita pelajari tentang doa. Saya percaya saudara, ada kuasa di dalam doa. Yang pertama, doa menguatkan hidup kita dan menjadi kesaksian. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui doa, Daud selalu berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Dalam hidupnya, inilah yang dilakukan oleh Daud. Siapakah Daud? Kehidupan Daud itu luar biasa. Tantangan demi tantangan, silih berganti, luar biasa. Saudara, menghadapi ganasnya alam terbuka karena dia sebagai seorang gembala. Sebagai seorang raja pun dia menghadapi tantangan demi tantangan yang membuat Daud melihat sebuah kenyataan bahwa dia butuh Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Daud selalu berdoa. Dia selalu berdoa saking dekatnya dengan Tuhan, sampai dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini sebagai satu intim yang dekat dengan Tuhan. Daud merasakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, dan di dalam doa menguatkan hati Daud di dalam dia mencapai atau mengisi sebuah kehidupan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, memang doa merupakan napas. Tanpa doa kita akan merasa mati. Oleh karena itu, sehebat apapun, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, dengan doa Tuhan akan menguatkan kita. Jangan terlalu cepat putus asa, jangan terlalu cepat kecewa. Tantangan demi tantangan kita sebagai orang percaya harus kita hadapi, karena di tangan saudara ada kuasa, dan kuasa ini kita nyatakan di dalam doa. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, yang pertama, melalui doa akan menguatkan hidup kita. Yang kedua, doa merupakan kehidupan kita dari upaya yang jahat yang hendak menjauhkan kita dari surga. Dunia tidak aman. Dunia tidak aman, saudara. Di depan kita kawan, di belakang kita menjadi lawan. Dan ini saudara, kita tidak tahu sebagaimana lautan bisa diprediksi dalamnya itu. Tapi hati seseorang tidak ada yang tahu. Saudara yang kasih Tuhan, doa melepaskan kehidupan kita dari upaya yang jahat. Upaya yang jahat yang kita enggak lihat dengan kasat mata jasmani kita. Tetapi melalui doa sudah kita dibebaskan dari yang jahat. Berarti ada satu kuasa yang dahsyat yang melingkupi kehidupan kita, yaitu kuasa dari Allah sendiri.
Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya tidak ada satu rambut pun jatuh di atas kepala kita tanpa izin Tuhan. Kenapa saudara? Karena Allah tetap melindungi kita. Dan melalui doa saudara, kita percaya Tuhan akan melindungi anak-anak kita. Tuhan akan melindungi perusahaan kita. Tuhan akan melindungi orang-orang terdekat. Bahkan Tuhan akan melindungi perjalanan kita dari yang jahat. Saudara yang kasih Tuhan, saya berharap hari ini, saudara, inilah yang harus kita sadari. Dunia tidak aman. Besok kita tidak tahu, lusa pun tidak tahu. Tapi hari ini melalui doa ada power, ada kekuatan yang turun atas kita, sehingga kita dibebaskan dari kuasa-kuasa jahat. Dan yang ketiga saudara, doa melepaskan kita dari situasi yang buruk. Dari situasi yang buruk. Situasi seburuk apapun yang kita hadapi, jika kita sungguh-sungguh berdoa dan dilandasi iman yang teguh, maka firman Tuhan akan menerangi kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, tiada hari tanpa air mata. Itulah perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika Yesus menghadapi tantangan di depan, karena dia tahu waktunya sudah dekat, dia datang kepada Bapa di surga di Taman Getsemani. Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa di surga yang jadi. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, luar biasa. Yesus tahu dia menghadapi masa-masa yang buruk sebentar. Dia akan diadili, dia akan diseksa, dia dibuat tidak adil saudara. Dia harus memikul kayu palang yang kita kenal dengan kayu salib, dicaci maki dan lain sebagainya. Doa mengerikan sekali. Tapi melalui kuasa doa, saudara, Yesus tetap kuat melaksanakan misi, yaitu misi keselamatan melalui doa. Saudara kasih Tuhan, di taman di Golgota itu dia melepaskan satu kemurahan yang luar biasa. Dia tidak dendam. Dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah saudara, doa melepaskan kita dari situasi yang buruk. Saudara akan tetap kuat, kita akan tetap teguh. Dan yang keempat saudara, doa membuat kita terpelihara dari orang-orang yang jahat. Hidup kita akan dilengkapi, hidup saudara akan dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, ketika sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-murid, jangan tinggalkan kota Yerusalem. Ada apa di kota Yerusalem? Karena Yesus tahu murid-murid belum cukup untuk mereka melanjutkan misi Yesus itu. Ternyata di kota Yerusalem pada waktu mereka berdoa, ada kuasa yang turun atas mereka. Roh Kudus turun atas mereka, dan kuasa ini mereka diperlengkapi dengan kemampuan, kekuatan, bahkan kuasa adik kodrati. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, doa membuat kita terpelihara dari yang jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika kita berdoa, kita dilindungi oleh Tuhan, kita tetap dipelihara, dan akhirnya doa melepaskan kita dari penderitaan dan aniaya. Apa itu penderitaan dan aniaya? Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kuasa doa yang dahsyat yang mampu meremukkan hati kita, sehingga kita bisa masuk kembali dalam proses Tuhan untuk keindahan dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, 5 poin ini kita bisa melihat betapa pentingnya kita doa. Sebagaimana Yesus berdoa pagi-pagi gelap, saudara, dia sudah berdoa kepada Bapa di surga. Demikian juga dalam hidup ini. Melalui renungan harian yang singkat ini akan menjadi berkat buat Bapak Ibu dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi yang kita hadapi. Saudara, kuasa doa sanggup membawa saudara terus naik dan bukan turun. Apapun yang dibuatnya pasti berhasil. Dan inilah yang dikatakan oleh Yosua, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ada satu pelajaran yang kami petik hari ini. Ada satu pelajaran yang indah, bagaimana
hidup kami, membuka hubungan kami dengan Tuhan melalui doa, karena doa merupakan napas bagi orang yang percaya. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa setiap umat-Mu yang sedang menghadapi tantangan, setiap umat-Mu yang sedang menghadapi masalah persoalan yang begitu tajam, kami percaya hanya dengan doa kami bisa hadapi itu semua. Tuhan, kami berdoa yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Tuhan sanggup memberi terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami. Ada peluang-peluang yang Tuhan memampukan kami untuk bisa menciptakan peluang. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat ya, jangan pesimis. Kita tetap maju karena saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.